warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita bersama. Baik, semoga putra dan putri kita di sini, para mahasiswa dan mahasiswi program studi teknologi produksi tanaman pangan yang menempuh mata kuliah ilmu gulma selalu diberikan kesehatan, terutama di masa pandemi saat ini. Di sini kita akan mempelajari beberapa ilmu yang terkait dengan gulma, terutama gulma di tanaman pangan. Seperti yang sudah saudara-saudara ketahui semua, bahwasannya gulma merupakan tanaman yang tidak kita kehendaki, tanaman yang salah tempat, tanaman yang memang tidak memiliki arti secara ekonomi. Tergantung bagaimana kita mengartikan gulma itu sendiri. Seperti yang sudah kita pelajari pada saat perkuliahan, bahwasannya gulma memang adalah suatu organisme yang dapat mengganggu kualitas dan kuantitas pada tanaman pangan, pada tanaman yang kita budidayakan. Dari sana kita akan mengetahui, saudara-saudara akan lebih memahami tentang gulma itu sendiri, bukan hanya sebatas pada rumput-rumput yang saudara-saudara ketahui, tetapi ada cara bagaimana untuk mengidentifikasi dari gulma itu sendiri. Untuk acara pertama pada praktikum ilmu gulma kali ini, saudara-saudara akan mempelajari gulma secara morfologi dan anatominya. Jadi sebelum saudara-saudara terjun ke lahan budidaya, haruslah kalian melakukan monitoring. Artinya monitoring di sini adalah melihat situasi dan kondisi pada lahan budidaya saudara. Sejarah lahan Anda bagaimana sebelum kita tanam tanaman yang kita kehendaki. Artinya dari monitoring itu saudara-saudara harus memahami dan mengerti masing-masing spesies dari gulma itu sendiri. Gulma dibagi menjadi 3. Ada dari golongan teki-tekian, gulma berdaun sempit, dan gulma berdaun lebar. Dari 3 jenis gulma menurut penggolongannya tersebut, saudara harus memahami bagaimana cara tumbuh serta struktur anatomi atau bentuk dari daun yang dihasilkan pada tumbuhan tersebut atau disebut dengan gulma tersebut. Di sini gulma golongan rumput atau famili Poaceae dengan ciri utama batangnya berbentuk silinder dan berluas, serta daun berbentuk pita dan tulang daun sejajar dan bunga berbentuk malai. Ini merupakan definisi yang memang bisa kalian lihat pada buku identifikasi gulma. Di sini perlu alat-alat yang saudara-saudara harus ketahui di sini untuk mengidentifikasi gulma itu sendiri. Contohnya di sini. Ini merupakan ring sampel, di mana fungsi dari ring sampel ini adalah sebagai petak contoh untuk pengambilan sampel dari tanaman gulma yang saudara-saudara ketahui. Apabila terdapat pada lahan budidaya atau satu hamparan lahan, cukup Anda melemparkan alat ini. Ini fungsinya sebagai alat penentu dari hasil yang akan kita identifikasikan dari gulma itu sendiri. Yang kedua adalah ini yang akan memandu setiap tugas-tugas saudara selama melakukan identifikasi gulma, yaitu buku herbarium gulma atau buku identifikasi gulma.
Karena ini akan melihat, oh ini spesiesnya apa? Apakah ini golongan teki-tekian atau rumput? Nah, ini saudara-saudara harus melihatnya dari bentuk penampakan daun, batang, dan sebagainya. Di sini sudah lengkap, kalian tinggal melihatnya. Silakan dicoba. Terima kasih. Praktikum pertama di mata kuliah ilmu gulma adalah pengenalan dan identifikasi gulma. Tujuan dari praktikum ini diharapkan mahasiswa mampu mengidentifikasi alat dan bahan yang digunakan dalam identifikasi gulma, yaitu areal tanaman atau lahan budidaya tanaman pangan, kemudian kertas, kamera, atau buku penunjang identifikasi gulma. Prosedur pelaksanaan praktikum identifikasi gulma. Yang pertama, mahasiswa harus mencari area lahan budidaya tanaman pangan, kemudian melakukan monitoring untuk melaksanakan identifikasi dan penggolongan gulma. Selanjutnya, masing-masing mahasiswa mencari 3-5 spesies dari masing-masing golongan gulma, kemudian dilakukan analisa. Setelah mendapatkan berbagai jenis atau spesies gulma yang ada di lahan, kemudian dicabut, usahakan sampai akarnya. Setelah itu, kalian bisa menganalisa dari bentuk morfologinya, mulai dari akar, batang, daun, dan bunga. Kemudian kalian analisa dari masing-masing morfologi sesuai dengan yang sudah didapatkan dari lapang. Kemudian kalian juga harus menambahkan nama spesies dan nama latin dari masing-masing gulma tersebut. Untuk penggolongan gulma yang pertama yang akan saya jelaskan adalah gulma golongan daun lebar. Contoh di sini adalah ciplukan atau dengan nama latin Physalis angulata. Ciplukan secara morfologi memiliki ciri-ciri daun runcing melebar, pada bagian tepi daun bergerigi, memiliki akar serabut dan berkembang biak dengan biji atau secara generatif. Yang kedua adalah golongan gulma rumput. Gulma rumput di sini memiliki ciri-ciri batang bulat, agak pipih dan berongga. Daun gulma berbuku-buku atau beruas, tersusun dalam 2 deret. Umumnya memiliki tulang daun sejajar. Gulma ini terdiri atas bagian pelepah daun dan helaian daun. Contoh dari gulma rumput yang bisa kita lihat di lahan yaitu adalah rumput belulang dengan nama latin Eleusine indica. Golongan gulma yang terakhir yaitu gulma teki. Dengan contoh di sini adalah teki udel-udelan, bisa juga disebut dengan istilah jukut pendul yang memiliki nama latin Cyperus killingia. Ciri-ciri dari teki tersebut adalah berkembang biak dengan biji atau umbi. Teki udel-udelan merupakan rimpang pendek yang beruas-ruas teratur. Akar teki udel-udelan memiliki percabangan yang merayap dengan batang berwarna hijau dan tidak memiliki percabangan. Selain itu, kita juga punya beberapa contoh gulma lain yang kita temukan di lapang. Di antaranya ada meniran, kangkung darat, wedusan, dan alternantia.